gejala. Saya berupaya untuk membaca bagian perempuan sehingga saya gagal karena saya berpikir sebagai laki-laki, artinya kan. Itu konsekuensinya. Dari awal peradaban bias pada perempuan. Karena itu perempuan nggak bisa memimpin, dianggap tidak punya pengetahuan untuk mengkalkulasi. Tapi itu adalah yang kita sebut cara berpikir yang misoginis, cara berpikir yang merendahkan perempuan. Jadi dari awal peradaban itu berpihak pada laki-laki, sehingga bila hari ini ada dua perempuan mengucapkan kegelisahannya, itu artinya dia sudah terbebas dari patriarkisme. Seseorang selalu dihidupkan melalui dua fakultas, fakultas harapan dan fakultas kenangan. Pada waktu Anda memutuskan untuk percaya pada harapan, maka Anda akan aktifkan bagian otakmu, lobus frontal, untuk pergi mengkalkulasi risiko dari harapan itu. Sebaliknya, kalau Anda merasa harapan itu dicapai, Anda nikmati memori kenangan itu. Dua aktivitas kognitif yang memungkinkan kita gelisah. Kalau saya boleh jadi psikolog dua teman itu, perempuan selalu ada di dalam kegelisahan eksistensial. Dalam ilmu jiwa namanya, perempuan tidak mampu mengucapkan secara naratif yang logis kegelisahan dia, bukan karena dia tidak mampu mengatakan itu, tapi dia mesti memilih logika, grammar yang sebetulnya dikuasai oleh laki-laki. Percakapan politik, percakapan akademis, percakapan intelektual selalu memakai narasi atau grammar laki-laki. Ada subjek predikat, teratur koherensinya itu. Ada bagian asumsi, ada bagian analisis, ada bagian kesimpulan. Hierarkis. Nah, kalau perempuan gagal mengucapkan, bukan karena dia tidak mampu berpikir, tapi dia tidak, sebut aja, tidak ramah dengan bahasa yang terstruktur itu. Dalam ilmu psikologi, si perempuan mengalami gejala yang disebut, saya cari istilahnya. Dia mengalami gejala. Saya berupaya untuk membaca bagian perempuan sehingga saya gagal karena saya berpikir sebagai laki-laki, artinya kan. Itu konsekuensinya. Oke, nanti saya cari momentum dulu. Dia mengalami gejala delirium. Ah, coba di Google itu, delirium, D-I-L-I-R-I-U-M. Delirium artinya jenis gangguan psikologis pada perempuan karena tidak mampu mengeksplisitkan pikiran dia. Jadi memang kita berutang peradaban pada perempuan. Kenapa? Karena dari awal, misalnya seorang filsuf yang dianggap pemulah dari ilmu pengetahuan, Aristotle misalnya. Aristotle bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Tubuhnya bertumbuh, otaknya tidak. Dari awal, peradaban bias pada perempuan. Karena itu perempuan nggak bisa memimpin, dianggap tidak punya pengetahuan untuk mengkalkulasi. Tapi itu adalah yang kita sebut cara berpikir yang misoginis. Cara berpikir yang merendahkan perempuan. Perempuan tidak mampu untuk bekerja di ruang publik, karena itu dia harus tinggal di ruang privat. Karena fisiknya tidak kuat untuk berhadapan dengan problem-problem publik. Akibatnya dia tinggal di rumah ayah, di wilayah domestik. Kalau kita lihat statistik, perempuan dianggap nggak bisa nyupir, karena itu tinggal di rumah.
Lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumah ketimbang yang tewas di jalan raya. Jadi rumah itu yang disebut sebagai istana perempuan sebetulnya killing field. Anda baca statistik. Kalau perempuan nggak bisa nyupir, itu dia tewas di jalan raya. Tewas karena disiksa oleh suaminya. Yang pulang kantor, kopinya nggak ada gula lagi tuh. Ditampar istrinya, disiksa. Padahal gulanya jadi mahal karena kebijakan import itu dikuasai oleh kartel. Contoh, perempuan yang akhirnya bunuh diri karena dipaksa menggugurkan kandungan oleh pacarnya tuh. Nggak tahan. Jadi dari awal peradaban itu berpihak pada laki-laki. Sehingga bila hari ini ada dua perempuan mengucapkan kegelisahannya, itu artinya dia sudah terbebas dari patriarkisme. Dan Depok mesti merayakan hari pembebasan itu. Perempuan yang tadinya delirium artinya unspeakable, tidak mampu mengucapkan unspeakable. Sekarang dua perempuan ini jadi unstoppable, nggak bisa lagi dihentikan. Pak Wali, saya berusaha untuk menjawab muter-muter supaya kasusnya itu dia buka sendiri nanti. Kan saya mesti membaca itu. Kalau saya tanya apa kasusnya, oh itu masuk pengadilan nanti. Jadi saya perkuat kegelisahan teman-teman, terutama perempuan, yang merupakan fakultas pertama dari peradaban. Tadi perempuan dianggap secara fisik kurang kuat dibandingkan laki-laki. Coba saya uji sekarang. Kalau ada laki-laki yang bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Kalau ada laki-laki yang bisa melahirkan, bukaan ketiga dia tewas. Karena laki-laki tidak disiapkan oleh alam semesta untuk mengalami jenis kesakitan yang namanya misery, keperihan. Laki-laki bisa tahan rasa sakit secara fisik, namanya pain. Perempuan mampu menahan pain, sakit fisik, sekaligus sakit batin, misery. Karena dia mesti merawat bayinya. Dia bayangkan bahwa oke, pajak akan dipaksa lagi, bahwa utang mus itu akan dibebankan pada anaknya nanti itu 60 tahun ke depan. Dia sudah membayangkan itu sebagai harapan yang tidak mungkin dia peroleh. Misery timbul di dia tuh. Jadi sekaligus kita baca bahwa narasi itu, saya tadi katakan, dimaksudkan untuk menggedor bahkan menjebol narasi otoriter, yaitu kekuasaan. Itu namanya narasi feminis. Seorang feminis Amerika namanya Audre Lorde bilang begini. Audre Lorde ini seorang perempuan Muslim, kulit hitam, miskin. Audre Lorde hidup di dalam masyarakat kulit putih mayoritas Protestan, kaya. Audre Lorde artinya memilih untuk berontak dari kultur politik patriarki Amerika dengan menulis satu artikel pendek, mungkin cuma 2 halaman, judulnya The Master's Tool Will Never Dismantle the Master's House. Apa bahasa Indonesianya? Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk meruntuhkan istana raja. The master's tool will never dismantle the master's house. Karena itu mesti pakai peralatan dari luar. Nah, kritik itu sampai sekarang kita pakai sebagai peralatan untuk membongkar narasi-narasi patriarkis yang menumpuk dalam kurikulum sekolah, menumpuk dalam regulasi-regulasi politik. Nah, kesetaraan manusia itu dijaminkan justru bila kita bisa menjebol narasi itu. Jadi 2 teman tadi memungkinkan kita untuk paham bahwa ada narasi subversif dari kalangan perempuan untuk membela ketidakadilan. Dan narasi itu didasarkan pada etik
ethics of care, etika kepedulian. Terima kasih.